Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Rahmat Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak serta teman-teman sekalian. Saya Kanza dengan NIM 070 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi tentang Socio-Emotional Development in Infancy. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Ada Fernando Eka dengan NIM 055, Putri Fardah dengan NIM 062, Putri Hanan dengan NIM 065, Aura Aziza dengan NIM 067, dan saya sendiri, Kanza Irunisa dengan NIM 070. What are emotions? Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kita akan mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika seseorang dalam keadaan atau interaksi yang penting baginya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraannya. Khususnya pada masa bayi, emosi memainkan peran penting dalam yang pertama yaitu komunikasi dengan orang lain, dan yang kedua ada organisasi perilaku. Biological and environmental influences. Daerah otak tertentu yang berkembang di awal kehidupan, seperti batang otak, hipokampus, dan amigdala, berperan dalam kesusahan, kegembiraan, dan kemarahan. Fox, Rip, Sutherland, and Dignan 2013, Kagan 2013. Bayi secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi mereka, dan kemampuan ini terkait dengan pematangan bertahap daerah frontal cortex cerebral. Zelazo, Q. and Kesek 2010. Keterikatan dalam hubungan dan budaya dengan orang lain memberikan keragaman dalam pengalaman emosional. Thompson 2014-2015. Sepanjang masa kanak-kanak, orang tua Asia Timur mendorong anak-anak mereka untuk menjadi pendiam secara emosional daripada ekspresif secara emosional. Cole and Tan 2007. Michael Lewis membedakan antara primary emotion dan self-conscious emotion. Primary emotion adalah emosi yang ada pada manusia dan hewan lainnya. Emosi ini muncul dalam 6 bulan pertama bayi manusia perkembangan. Primary emotion meliputi surprise, interest, joy, anger, sadness, fear, and disgust. Dalam klasifikasi Lewis, self-conscious emotion membutuhkan self-awareness. Emosi sadar diri meliputi jealousy, empathy, embarrassment, pride, shame, dan guilt. Sebagian besar terjadi pertama kalinya paruh kedua tahun pertama atau selama tahun kedua. Selanjutnya ada materi emotional expression and social relationship. Kemampuan bayi untuk mengkomunikasi emosi, kemungkinan interaksi dengan pengasuh mereka, dan awal ikatan emosional antara mereka. Ada tangisan dan senyuman, adalah dua ekspresi emosional yang ditunjukkan bayi ketika berinteraksi dengan orang tua. Ini adalah bentuk komunikasi emosional pertama bayi. Ada basic crying, yaitu pola ritmis yang biasanya terdiri dari tangisan, diikuti dengan nada yang lebih singkat, keningan, lalu nadanya agak lebih tinggi daripada tangisan utama. Lalu istirahat sebentar lagi sebelum tangisan berikutnya. Selanjutnya ada angel cry. Variasi dengan basic cry, lebih banyak udara berlebih dipaksa melalui pita suara. Ada pain cry, tangisan keras awal yang panjang dan tiba-tiba diikuti dengan menahan napas. Selanjutnya ada reflexive smile, senyum yang tidak muncul sebagai respon terhadap rangsangan eksternal dan muncul selama bulan pertama setelah lahir, biasa saat tidur. Ada social smile, senyum yang muncul sebagai respon terhadap rangsangan eksternal. Fear biasanya pertama kali muncul sekitar usia 6 bulan dan puncaknya sekitar 18 bulan. Para peneliti telah menemukan bahwa ketakutan bayi terkait dengan rasa bersalah, empati, dan agresi rendah pada usia 6-7 tahun. Ekspresi ketakutan bayi yang paling sering melibatkan kecemasan orang asing. Pertama kali muncul pada usia sekitar 6 bulan dalam bentuk reaksi waspada. Selain kecemasan orang asing, bayi mengalami ketakutan dipisahkan dari pengasuhnya.
Emotion Regulation and Coping. Selama tahun pertama kehidupan, bayi secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk menghambat atau meminimalkan intensitas dan durasi reaksi emosional. Dari awal masa bayi memasukkan ibu jari mereka ke dalam mulut untuk menenangkan diri. Tapi pada awalnya, bayi bergantung pada pengasuh untuk membantu mereka menenangkan emosi mereka, seperti ketika pengasuh menimang bayi untuk tidur, menyanyikan lagu pengantar tidur, membelai dengan lembut, dan sebagainya. Lalu pada usia 2 tahun, balita dapat menggunakan bahasa untuk mendefinisikan perasaan mereka dan konteks yang mengganggu mereka. Temperamen. Saat lahir, bayi tampaknya memiliki gaya emosi yang berbeda. Seorang bayi selalu ceria dan bahagia. Bayi lain tampaknya terus-menerus menangis. Kecenderungan ini mencerminkan temperamen yang melibatkan perbedaan individu dalam gaya perilaku, emosi, dan cara khas untuk merespon. Berkenaan dengan hubungannya dengan emosi, temperamen mengacu pada perbedaan individu. Dalam seberapa cepat emosi ditampilkan, seberapa kuat, berapa lama berlangsung, dan seberapa cepat memudar. Campos 2009. Describing and Classifying Temperament. Klarifikasi Chase and Thomas. Psikiater Alexander Chase dan Sheila Thomas mengidentifikasi 3 tipe dasar atau kelompok temperamen. Yang pertama ada easy child, bergaul umumnya dalam mood yang positif, dengan cepat menetapkan rutinitas dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua ada difficult child, bereaksi negatif dan sering menangis, melakukan rutinitas harian yang tidak teratur dan lambat menerima perubahan. Yang ketiga ada slow to warm up child, memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif, dan menunjukkan intensitas mood yang rendah. Para peneliti telah menemukan bahwa 3 kelompok dasar temperamen ini cukup stabil selama masa kanak-kanak. Personal development. Emosi dan temperamen mewakili aspek-aspek kunci dari kepribadian. Yang pertama, yaitu trust. Menurut Erik Erikson, tahun pertama kehidupan ditandai dengan tahap perkembangan trust versus mistrust. Erikson mengusulkan agar bayi belajar percaya ketika mereka dirawat dengan cara yang konsisten dan hangat. Jika bayi tidak diberi makan dengan baik dan tetap hangat secara konsisten, rasa tidak percaya mungkin tidak berkembang. Yang kedua yaitu the developing sense of self. Mempelajari diri sendiri pada masa bayi sulit dilakukan, terutama karena bayi tidak dapat memberitahu kita bagaimana mereka menceritakan diri mereka. Bayi tidak dapat mengungkapkan pandangan mereka tentang diri secara verbal. Grafik menunjukkan temuan dari 2 penelitian di mana bayi kurang dari 1 tahun usia tidak mengenali diri mereka sendiri di cermin. Sedikit peningkatan persentase pengenalan diri bayi terjadi sekitar usia 15 hingga 18 bulan usia. Pada usia 2 tahun, sebagian besar anak-anak mengenali diri mereka sendiri. Di akhir tahun kedua dan awal tahun ketiga, balita menunjukkan kesadaran diri yang mencerminkan rasa me. Dan yang ketiga yaitu independence. Bayi tidak hanya mengembangkan sense of self di tahun kedua kehidupan, tetapi juga kemandirian. Teori Margaret Mahler dan Erik Erikson memiliki implikasi penting bagi pengembangan diri dan kemandirian. Mahler berpendapat bahwa anak melalui separation dan kemudian proses individuation. Separation melibatkan gerakan bayi menjauh dari ibu, sedangkan individuation melibatkan pengembangan diri.
Erikson menggambarkan tahap kedua perkembangan sebagai tahap autonomi versus rasa shame and doubt. Otonomi dibangun sebagai kemampuan mental dan motorik bayi berkembang. Pada titik perkembangan ini, bayi tidak hanya dapat berjalan, tetapi mereka juga dapat memanjat, membuka dan menutup, menjatuhkan, mendorong-menarik, dan menahan-melepaskan. Bayi merasa bangga dengan pencapaian baru ini dan ingin melakukan semuanya sendiri, baik aktivitasnya dalam buang air besar, menarik pembungkus paket, atau memutuskan apa yang akan dimakan. Ketika pengasuh tidak sabar dan melakukannya untuk balita, apa yang mereka mampu lakukan. Ketika pengasuh tidak sabar dan melakukannya untuk balita, apa yang mereka mampu lakukan sendiri, rasa shame dan doubt berkembang. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.